Setelah menghadapi ujian nasional, Zahra juga akan menghadapi sikap Romi yang kian hari makin tengil menurutnya. Zahra menatap dirinya lekat-lekat lewat cermin di depannya. Gaun pengantin abu-abu yang dibalut dengan hijab senada. Wajahnya telah selesai di make up dan membuat orang yang melihatnya pangling. Tak butuh waktu lama, Zahra keluar dari kamar tempat ia dirias tadi. Ia dituntun oleh ibu dan mertuanya menuju ke pelaminan. Semenjak Zahra keluar tadi, semua manik mata memandang Zahra kagum. Lain halnya dengan Romi. Sedari selesai melakukan ijab kabul, dia menatap Zahra dengan tatapan yang sulit diartikan. Entah apa yang ada di pikirannya, Romi tidak begitu suka dengan para tamu, khususnya laki-laki, yang memandang Zahra dengan tatapan penuh kagum. "Kamu kenapa sih dari tadi diam mulu?" Iya, karena Zahra sudah mengakui bahwa Romi telah sah menjadi suaminya. Ia tidak lagi menggunakan lo, gue. "Nggak suka, kamu terlalu cantik untuk dilihat." "Oh, jadi ceritanya cemburu nih?" tanyanya sambil memberi tatapan menggoda kepada Romi. Tidak ada jawaban, semua diam dan menyambut beberapa tamu yang semakin banyak saja. "Ini selesainya kapan sih? Perasaan makin banyak aja ya." "Kenapa? Udah capek?" Belum juga, belum," ujar Romi nakal. Acara sudah selesai. Romi pun lantas membaringkan tubuhnya di atas kasur sebelum tangan Zahra menarik jas yang Romi kenakan. Keduanya sangat lelah, namun karena Zahra orangnya gerahan, jadi dia tidak enak mau tidur dengan keringat. "Sana mandi dulu ih," ujar Zahra sambil mendorong tubuh Romi ke kamar mandi di dalam kamar mereka. Setelah pulang dari acara, Romi membawa Zahra ke rumah baru yang akan mereka tinggali berdua. Awalnya Zahra menolak, namun tidak ada pilihan lain karena ibu dan ayahnya seakan-akan mengusirnya pergi dari rumah. Sungguh kejam, pikir Zahra. Rupanya Romi telah selesai mandi. Ia keluar dengan hanya menggunakan handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya saja. Sementara dadanya yang bidang dan perutnya yang terukir sempurna itu, ia biarkan berkeliaran, membuat Zahra yang melihatnya melotot kaget. "Ganteng?" tanya Romi membangunkan lamunan Zahra. "Pede amat sih. Bantu aku dibukain resleting di punggung, susah," pinta Zahra sambil membelakangi Romi. Romi pun lantas mendekatkan dirinya. Namun sebelum itu, Zahra menahannya. Ia mengambil dasi milik Romi dan mengikatnya pada kedua mata suaminya itu. "Ya ampun, Ra, masih aja umpet-umpetan. Udah sah juga." "Nggak ada, udah cepet awas kalau ngintip." Setelah itu Zahra masuk ke dalam kamar mandi dan mengguyur dirinya dengan air. Sejuk perasaan yang dirasakan Zahra sekarang. Tidak sadar ia sudah menghabiskan waktunya di dalam hampir 1 jam. Suasana sejuk pun berganti dengan hawa dingin. Ia lupa bahwa dirinya tidak lagi sendiri. Ada sosok laki-laki di dalam menemaninya. Sementara ia hanya membawa handuk yang kalau dipakai akan mengekspos tubuhnya. Bajunya, dia melupakannya di rumah lamanya. Masa ia pakai gaun tadi? Oh tidak. Apakah ada orang di luar? "Gak ada," jawab Romi sambil cekikikan. "Tolong dong pinjam bajunya." "Ngomong apa, Ra? Gak kedenger." "Keluarlah, gak baik ngomong teriak-teriak gitu." "Ih, aku gak bawa baju, siniin dong, pinjam." Romi membawakan kemejanya yang ia yakini akan besar di tubuh mungil Zahra. "Celananya mana?" "Ya kali mau pakai celana aku, Ra." Zahra keluar dari dalam kamar mandi menggunakan kemeja yang Romi bawakan dan dengan handuk yang ia lilitkan di bagian bawah tubuhnya. Romi sudah duduk di bahu ranjang dan mengalihkan pandangannya dari HP kepada Zahra. "Ngapain gak pakai baju?" "Buat apa, bentar lagi juga dilepaskan," tanyanya tanpa tampang berdosa. "Mas," panggil Zahra dengan nada mengintimidasi. Baru kali ini Zahra memanggilnya dengan embel-embel seperti itu. Ia yang mengatakannya lantas bergidik ngeri dan dirasa aneh. Romi yang diperintah langsung melangkahkan kakinya mencari baju yang akan ia kenakan.
Kalau mau tidur duluan aja mas. Kalau mau ditemenin kayak nggak bisa tidur sendiri aja. Kan sekarang beda ceritanya Ara. Ara, Sahra panggilan sayang dari aku Ara. Sini, pintanya sambil menepuk kasur di sampingnya. Sahra pun sudah dibuatnya panas dingin. Baru kali ini ia dekat dengan laki-laki yang membuat jantungnya olahraga tiap saat. Sahra melihat Romi sebentar dan perlahan mendekatinya. Gak usah canggung kali, mana Ara yang barbar itu. Oh ayo Lara, mana kamu yang sangar dan tak tersentuh itu. Lo cupu banget sih, ayolah. Kini Sarah sudah duduk selonjoran dan memasukkan kakinya ke dalam selimut. Sarah mengingat sesuatu, dirinya kini hanya mengenakan kemeja kebesaran milik Romi dan handuk. Sudah itu aja. Satu selimut berdua? Tanya Sarah sedikit takut. Lalu? Enggak, kamu tidur duluan aja mas. Aku jam segini biasanya lagi baca Wattpad, alasan klasik oleh Zahra. Aku jam segini biasanya udah pengen tidur sambil peluk guling. Berhubung kamarnya udah disulap jadi kamu yang gantiin. Hah? Kenapa? Enggak apa-apa. Romi lantas meletakkan kepalanya di atas paha Zahra yang tertutup selimut. Sarah yang tadinya memegang HP pun mengalihkan perhatiannya pada Romi. Ia meletakkan HP-nya dan dengan gugup mengulurkan tangannya ke kepala Romi. Dengan pelan, Sarah mengelus rambut Romi yang masih sedikit basah menurutnya. Romi pun menengadahkan kepalanya mendongak menatap Zahra. Ia lantas menciumi telapak tangan Zahra sembari berkata, "Enggak ada malam pertama, Ra." Krik krik krik. 1 minggu telah berlalu semenjak kejadian Romi yang di KDRT oleh Zahra. Kini ia tak merengek atau apapun. Ia memaklumi bahwa usia Zahra masih sangat muda untuk itu. Hari ini ia akan melakukan pekerjaan sebelum ia mengambil libur yang dimaksudkan oleh honeymoon. Ya walaupun mereka menggunakannya hanya untuk berlibur biasa, Zahra yang memang pikirannya masih bocah, dia hanya merengek-rengek saja pada Romi. Hanya untuk dibelikan makanan atau mengunjungi tempat rekreasi. Sejak pukul 5:00 ia sudah bangun dan bergegas mandi untuk mensucikan diri. Ya semenjak ia menikah dengan Romi 1 minggu lalu, ia belum merasakan yang namanya sholat berjamaah dengan suami. Ya tentunya seperti apa ya yang biasanya orang bayangkan. Bangun tidur melihat pangeran bergegas membersihkan badan, membangunkan suami dengan ciuman, dan sholat berjamaah menghadap Tuhan. Setiap wanita normal tentunya menginginkan hal demikian, bukan? Oh, back to topic. Sarah mendudukkan bokongnya tepat di samping kasur sebelah Romi. Perlahan ia mengulurkan tangannya untuk mengelus sisi samping wajah suaminya itu. Tentunya dilapisi dengan mukena yang telah ia kenakan. Pahatan yang kokoh dan indah yang sedang Zahra lihat saat ini. Wajah suaminya begitu tenang dan menyejukkan hati. Sempat terlintas di benak Zahra bahwa semakin hari suaminya itu makin ganteng saja. Dia tidak seperti yang Zahra bilang sebelum mereka menikah, yang mengatai bahwa Romi seperti om-om. Nyatanya Romi sangat sempurna di matanya kini. Bahkan tidak ada kerutan di wajahnya seperti masih anak SMA saja. Sarah memperhatikan suaminya lekat-lekat yang masih berada di alam bawah sadarnya. Rasanya aku udah jatuh cinta mas, gumamnya dalam hati. Mas, bangun. Si yang punya nama masih asik menyelami mimpi rupanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia bangun. Tak berhenti di situ, Sarah mengguncangkan bahu suaminya agar ia mau bangun. Hei, ayo bangun. Sholat subuh dulu mas. Ayo udah jam 5 lewat loh ini. Romi duduk dan mengerjapkan matanya beberapa kali. Setelah nyawanya terkumpul, barulah ia menyadari sang istri sudah ada di depannya. Sarah yang sudah nampak rapi dengan balutan mukena pemberian dari Romi sendiri, nampak tersenyum ke arah suaminya itu. Ayo cepetan bangun. Sholat keburu siang. Morning kiss dulu dong.
ujarnya sembari menunjuk pipi kirinya. Aku udah punya wudhu, Mas, elak Zahra. Romi yang mendengarnya lantas menghela napas berat. Memang istrinya itu masih malu-malu bebek. Kalau arah perbicaraan Romi ke sana, ia pasti mengalihkan pembicaraan. Atau kalau Romi minta ini itu, ada saja alasannya. Namun Romi bukanlah tipikal orang memaksa hingga ia hanya bisa menunggu sampai istrinya benar-benar sudah siap. Tak butuh waktu lama, Romi kembali dengan sarung kotak-kotak, baju kokoh putih, dan kupluk hitam di kepalanya. Menyadari itu, Sarah bangun dan berdiri di belakang suaminya. Sarah mengikuti setiap gerak yang Romi lakukan hingga berakhir pada salam. Setelahnya, Romi memimpin zikir dan doa yang diiringi suara amin oleh Zahra dan diakhiri Al-Fatihah bersama. Sarah sedikit gugup saat Romi berputar ke belakang menghadap dirinya. Sarah masih menunduk malu. Rona pipinya seakan tidak bisa ia sembunyikan lagi. Romi meraih sisi wajah istrinya lembut dan mendongakannya. Sarah menatap suaminya penuh kagum. Romi kalau senyum bikin gue malting aja gerutunya dalam hati. Kenapa nunduk? Itu sajadahnya bagus, hehe. Alibinya ngawur. Masa sih? Sajadahnya hebat ya, bisa bikin istriku ini jadi merona. Pipinya makin merah, jadi gemes. Goda Romi sambil mencubit pipi Zahra pelan. Ya Allah, sudahi saja adegan ini. Sarah gak kuat, pengen lari aja, abis itu nyebur ke empang. Oh ya, ini tadi digigit nyamuk, makanya merah. Nyamuknya nakal ya, aku aja suaminya belum pernah tuh. Romi makin gencar menggoda Zahra yang mukanya sudah merah. Tangan Romi pun sedari tadi tidak pernah diam. Ia terus saja mengelus pipi Zahra yang sudah seperti tomat. Tak lama ia menurunkan tangannya dari wajah ayu istrinya itu. Romi mengambil sesuatu dari dalam saku baju kokohnya. Zahra sedari tadi memperhatikan gerak Romi. Pria itu mengambil sesuatu dari sana dan melakukan pergerakan yang Zahra sudah paham. Romi melepas pengait gelang tadi. Ya, sesuatu dari dalam baju Romi adalah gelang indah yang dihiasi dengan aksen bulat dan menambah keindahan pada barang tadi. Gelang itu tidak besar, namun pas di pergelangan tangan Zahra. Dipakai dan jangan pernah dilepas, titahnya. Sarah hanya mengangguk paham dan melontarkan senyum manis ke suaminya itu. Romi menarik tengkuk Zahra dan mendaratkan ciuman di kening istrinya. Ia pun menatap Zahra kembali dengan lekat dan memiringkan kepalanya. Zahra yang masih mendapat perlakuan mencurigakan pun akhirnya buka suara. Mas, udah cepat keburu siang, ntar macet. Aku siapin sarapan. Kamu ganti baju. Bajunya udah aku siapin di atas kasur. Aku ke dapur dulu. Setelah mengatakan hal demikian, Sarah melepas dan membereskan mukananya lalu turun ke dapur. Ya ampun, tadi Romi mau ngapain gue dah, jadi keringatan gini kan. Sarah membatin. Sarah hendak membuat nasi goreng. Ia memasukkan bumbu yang akan ia gunakan, namun aroma yang didapat membuat hidungnya gatal dan mengakibatkan ia bersin tertahan. Romi datang dari belakang dan meletakkan tisu tepat di bawah lubang hidung Sarah. Sarah mengambil alih tisu tersebut dan melanjutkan aktivitasnya. Namun, rupanya suaminya tidak mau diam. Ia malah memeluk Sarah dari belakang dan meletakkan dagunya di pundak istrinya yang sedang memasak itu. Mas, kamu duduk ya. Aku susah gerak nih. Ara, aku punya hobi baru, ujarnya manja. Sarah hanya bergumam menunggu kelanjutan kalimat Romi. Ini yang mana? Tanya Sarah bingung. Aku bakal hobi peluk kamu dari belakang kalau kamu masak atau cuci piring. Aduh, itu bukan hobi namanya, tapi mengganggu ketenangan aku yang lagi masak. Mau nanti nasi gorengnya manis? Sana duduk bentar lagi selesai.
sambungnya sambil menuangkan nasi goreng ke piring yang ia sediakan. Namun ketika beranjak dari sana, Romi malah meletakkan lagi satu piring yang sudah Sarah ambil ke tempatnya semula. Sarah memandang Romi bingung. "Sepiring berdua," terangnya. Sekarang hanya dentuman sendok yang menyelimuti sarapan keduanya. "Ara, kamu bener, manis." "Ah, masa sih? Perasaan enggak deh," ujar Sarah sambil mengamati tiap kunyahan di mulutnya. "Maksud aku yang buatnya." "Ada-ada aja kamu, Mas. Mau nambah?" tawar Sarah yang diangguki Romi. Memang dari dulu Sarah selalu makan banyak, dan itu menjadi hal lucu bagi Romi. Sarah bahkan tidak malu ketika ia harus nambah. Katanya, "Emang mau?" gengsi sambil kelaparan. Sarapan sudah selesai dan Romi juga membawa sisa nasi goreng tadi ke kantor. Katanya buat bekal kayak zaman sekolah. Sarah mengantar Romi sampai pintu depan dan tak lupa mencium tangan suaminya. "Tangan aja?" tanya Romi sambil menaikkan satu alisnya. "Hah? Emang apa lagi? Yang lain gitu?" goda Romi. Sarah maju beberapa langkah dan mendaratkan bibirnya di salah satu pipi suaminya itu. Lalu ia mendorong lelaki itu hingga ke teras dan Sarah masuk langsung menutup pintu. Ia berdiri di belakang pintu sembari memegang dadanya. Jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. "Kok dakdikduk segini sih, padahal udah sah. Kalah kan gue sama bocil-bocil zaman now," ujarnya sambil menstabilkan detak jantungnya. Sementara di luar rumah, Romi tampak mengembangkan senyumnya dan memegang sebelah pipinya tadi. "Oke, sekarang belum dapat yang di sini, tapi sabar, besok atau lusa juga dapat, bahkan lebih," ujarnya sambil mengelus bibirnya mendramatisir. Bersambung.